Baik, kita lanjutkan. Tadi nomor 8 ya. Tadi nomor 8 ini adalah jenis kalimat inversi ya yang dibahasnya. Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Kita masih menggunakan teks ini. Baik, nomor 9 pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat 8. Teks di atas adalah berarti yang ini. Ya, sebagai akibatnya 672 juta orang dewasa mengalami titik-titik. Nah, mengalami apa? Apakah obesitas, kolesterol, diabetes, ginjal, hipertensi? Mengalami yang paling mungkin mana? Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi yang tinggi lemak. Kira-kira yang manakah? Mengalami apa nih? Mengalami ginjal nggak mungkin ya, kan ginjal itu organ, mengalami ginjal. Salah kan? Harusnya mengalami gangguan, misalnya gangguan ginjal. Kalau ini kan nggak mungkin kita pilih karena mengalami ginjal, nggak logis. Ginjal itu adalah organ. Oke. Hipertensi, diabetes, kolesterol. Kolesterol mungkin nggak nih? Nah ini hati-hati ya. Kalau di sini kita bicara soal lemak, sepertinya kolesterol ini sepertinya benar karena berhubungan dengan lemak. Padahal kolesterol itu bukan sebuah gejala. Kolesterol itu adalah lemak gitu kan. Jadi kalau mengalami kolesterol itu salah. Sama kayak tadi mengalami ginjal, sama kayak gitu. Jadi kolesterol ini adalah lemak, hubungannya dengan lemak. Jadi kalau gejala itu misalnya kolesterol tinggi, nah itu baru gejala. Kalau kolesterolnya saja ini adalah unsurnya gitu, si lemaknya tadi gitu. Jadi ini juga salah. Oke, yang paling mungkin yang mana? Obesitas, diabetes? Kayaknya diabetes enggak ya? Karena padat energi, tinggi lemak. Nah, kemungkinannya adalah yang A atau E, hipertensi atau obesitas. Padat energi, bayangkan kalau orang mengonsumsi makanan secara terus-menerus, makanannya padat energi. Nah, yang akan terjadi adalah kemungkinannya adalah obesitas. Energinya padat kan, apalagi di sini tinggi lemak. Tapi kalau misalnya ada kolesterol tinggi, mungkin lebih ke kolesterol tinggi ya, yang akan menjadi pilihan. Ya, di sini antara obesitas dan hipertensi yang paling mungkin, karena tadi alasannya ini semuanya B dan D adalah organnya gitu. Sementara obesitas ini adalah gejalanya. Jadi jawabannya yang A. Baik, itu nomor 9. Lanjutkan nomor 10 berikutnya. Nomor 10 pertanyaannya, diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Baik, kita lihat posisi kalimat 3 ada di paragraf 1 dan posisi kalimat 4 ada di paragraf ke-2. Berarti kita harus menambah satu paragraf antara P1 dan P2 gitu kan? Bahasa lainnya begitu. Kira-kira gagasan yang paling tepat yang mana? Coba ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menambah sebuah kalimat atau sebuah paragraf nih? Menyelipkan sebuah paragraf. Nah, jadi kalau kita lihat pengembangan paragraf kan, teman-teman kalau masih ingat, pengembangan paragraf itu ada yang polanya umum khusus, ada yang khusus umum. Nah, kebanyakan pola yang sering digunakan adalah umum khusus atau deduktif. Karena ini adalah cara yang paling mudah. Nah,
Kemudian kita lihat dulu nih di paragraf 1 polanya yang mana. Kalau sudah tahu satu pola, nanti berikutnya juga kita mungkin akan menggunakan pola yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Nah, berarti ini kan kalimat kedua menurut PBB 1 di antara. Dia kan PBB ini menyampaikan data yang sifatnya memperjelas atau menjelaskan sebuah ancaman global. Artinya, pola pengembangan paragrafnya adalah paragraf deduktif dari umum ke khusus. Berarti semakin bawah semakin mengerucut. Nah, kalau kita diminta untuk melanjutkan paragrafnya dengan gagasan baru, berarti kuncinya adalah ada di bagian akhir. Biasanya paragraf itu kalau memang mau dilanjutkan, jadi terdiri dari bagian pembuka misalnya, dibuka dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, dibuka dengan itu kan, kemudian ditambah dengan data atau ada semacam penjelasan ya di bagian tengah. Jadi ada bagian paragraf pembuka, kemudian ada bagian paragraf yang di tengah, kemudian yang terakhir ada bagian paragraf penutup atau pengalih. Nah, jadi tipe bagian akhir itu ada penutup atau pengalih. Gitu kan. Nah, ini badan paragraf. Ini dalam sebuah paragraf. Gitu kan. Pembuka, data atau bagian atau gini istilah lainnya kan ini kalimat topik. Kemudian di tengahnya itu adalah kalimat penjelas gitu kan. Kalimat penjelas dan yang terakhir adalah kalimat penutup atau pengalih. Kalau penutup biasanya paragraf ini posisinya berada di akhir paragraf, di akhir wacana. Sementara pengalih berarti sifatnya dia sebagai perantara. Jadi sebagai persiapan untuk menuju ke bagian selanjutnya, itu pengalih ya. Jadi ini adalah persiapan paragraf selanjutnya. Nah, itu peran kalimat pengalih. Nah, karena kita ingin melanjutkan bagian paragraf 1, berarti kita harus tahu nih di bagian ini, bagian persiapannya yang mana, bagian pengalihnya yang mana. Tentunya harus dihubungkan juga dengan paragraf kedua. Nah, kalimat terakhirnya kan ini. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Nah, kalimat terakhirnya yang ini kan, berarti dia perannya sebagai pengalih karena akan lanjut ke bagian berikutnya. Apalagi di paragraf berikutnya, kalimat pembukanya ini kan, peningkatan kelaparan terus terjadi ini. Nah, terus terjadi yang di mana maksudnya peningkatan kelaparannya? Ternyata merujuk kepada yang ada di Afrika dan Amerika Selatan. Berarti kita harus memilih bagian yang ada Afrika dan Amerika Selatannya. Jadi yang mana yang paling mungkin? Jawabannya adalah yang D. Begitu ya. Kenapa yang A bukan jawabannya? Kondisi beberapa negara yang mengalami kelaparan. Nah, ini kan nggak mungkin kita bahas. Mengapa nggak mungkin? Karena paragrafnya kan sudah mengerucut. Sudah jelas ke Amerika Selatan dan Afrika. Kalau tiba-tiba beberapa negara, berarti paragrafnya terbuka lagi kan? Jadi tidak lebih spesifik. Harusnya kan spiral. Semakin bawah semakin mengerucut, semakin spesifik. Gitu kan spiral. Sementara kalau kita pilih yang A, paragrafnya terbuka lagi. Umum lagi. Padahal harusnya lebih perinci daripada sebelumnya. Yang B juga sama, berbagai negara. Ini juga sama ya. Yang C dari tahun ke tahun. Mengalami kelaparan dari tahun ke tahun. Ini bisa jadi sih. Cuma di bagian akhir paragraf 1 tadi ada Afrika dan Amerika Selatan. Jadi nggak fokus ke perbedaan setiap tahunnya ya. Di sini fokusnya adalah di mana terjadinya peningkatan kelaparan tersebut. Itu. Lalu yang E tidak mungkin. Mengapa nggak mungkin? Karena nggak mungkin ada solusi. Solusi itu biasanya di akhir. Biasanya kan paragraf itu dikembangkan dengan pola MAS. M-nya adalah masalah.
A-nya adalah analisis dan S-nya adalah solusi. Nah, ini kan paragraf itu pengembangannya begini kan. Dari umum ke khusus itu seperti ini. Diawali sebuah masalah, di tengahnya ada data penguat sebagai analisis, dan terakhirnya adalah solusi. Kalau posisi yang diinginkan itu adalah paragraf kedua, di sini kan, berarti belum ke solusi, ini masih tentang masalahnya. Jadi yang E juga tidak mungkin. Oke, sangat jelas jawabannya adalah pilihan yang D, dodol. Baik, lanjut. Nomor 11. Nomor 11. Kalimat yang, oke. Saya butuh satu paragraf lagi ya untuk dapat menjawab nomor 11. Baik, nomor 11 yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah kira-kira kalimat yang mana nih? Coba dicek dulu. Kalimat yang tidak diperlukan. Kenapa sih kok tidak diperlukan? Gitu kan pertanyaannya. Jadi kita berangkat dari kenapa tidak diperlukan. Nah, tidak diperlukan artinya harus dibuang. Mengapa harus dibuang? Karena kalimatnya adalah kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak relevan. Posisinya di sana adalah sebuah ketidakpentingan gitu kan. Jadi harusnya dibuang aja, nggak perlu ada di situ karena tidak relevan. Kira-kira yang manakah kalimat yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas? Yo, yang mana kira-kira? Kalimat 3, 4, 5, 9, 11. Tadi yang sedang dibahasnya adalah tentang kelaparan adalah ancaman global. Terjadi karena perubahan iklim dan konflik. Semakin bawah ini membahas tentang konflik. Lalu di bagian akhir, paragraf berikutnya, Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian mengatakan bahwa untuk mengurangi kelaparan, kita harus mengutamakan akarnya terlebih dahulu, yaitu kemiskinan kronis. Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Kira-kira yang mana ya? Yang tidak diperlukan, tidak nyambung. Kalau kalimat 3, karena tadi kita diminta untuk melanjutkan di soal sebelumnya, 3 nggak mungkin, 4 juga nggak mungkin kan? Karena ini adalah lanjutan dari yang tadi yang disoalkan gitu. Kita harus menyisipkan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Jadi ini nggak mungkin. Kalimat 5. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin buruk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama kawasan tersebut, terutama minyak mentah. Ini masih tentang PBB dan kelaparan. Kalimat 9-nya, jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta bila dibandingkan dengan data demografi tahun 2014. Ini hanya disinggung ya, walaupun data demografinya nggak dibahas, ini hanya sebuah singgungan. Naiknya itu 72 juta yang kalau kita ingat, kita rujuk daripada tahun 2014 itu ternyata lebih ini ya, lebih besar gitu kenaikannya itu 72 juta. Oke, jadi kalimat 9 juga masih berhubungan. Nomor 11 ini jawabannya adalah kalimat ke-11 yang E.
Kalimat ini tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena kan yang dibahas adalah kelaparan. Akibat apa? Akibat iklim dan juga konflik. Ternyata tiba-tiba kalimat 11 bicara soal ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin. Fokusnya pada penduduk miskin. Padahal kan nggak berhubungan dengan itu. Jadi jawabannya adalah yang kalimat 11. Baik, itu soal nomor 11 ya, adik-adik. Lanjutkan 12. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan saja ya. Saya lanjut ke nomor 12. Kalimat 1 dan 2. Oke. Begini ya, kita hapus kalimat 3. Nomor 12 yang ditanyakan adalah manakah hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 1 dan kalimat 2? Baik, silakan coba dianalisis sambil saya akan menjelaskan ya. Adik-adik silakan analisis, saya jelaskan prosesnya bagaimana cara menemukannya. Manakah hasil penggabungan? Baik, menggabungkan dua buah kalimat, bayangkan tadinya kan ada dua bagian, 1 dan 2. Digabungkan berarti harus ada apa nih di sini? Harus ada perekat kan? Harus ada perekatnya. Nah, di dalam kalimat, ketika kita gabungkan dua buah kalimat berbeda menjadi satu, berarti ciri kalimat tersebut digabungkan ada perekatnya atau ada konjungsi kalau dalam kalimat itu. Bermacam-macam konjungsinya. Bagaimana perekatnya? Kalau perekat, kalau misalnya kita mau menggabungkan dua buah kayu, dua belah kayu, nggak mungkin kan pakai lem biasa. Gitu. Jadi konjungsi juga sama. Tidak mungkin kita gunakan satu konjungsi untuk semua kondisi. Nggak bisa kan? Nah, kita harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau merekatkan dua buah kertas, ya pakai lem kertas. Tetapi untuk merangkaikan dua buah plastik misalnya benda pecah belah dari plastik, kan nggak bisa pakai lem kertas gitu. Oke, itu. Jadi pertama kita harus fokus pada konjungsi yang digunakan. Baik, kita tandai dulu. Konjungsi di pilihan A. Mengingat ya. Mengingat. Di sini kata mengingat fungsinya sama dengan karena. Karena. Oke. Yang B. Perserikatan bangsa-bangsa. Bahkan nih, yang B bahkan. Saya tandai dulu konjungsinya. Nanti adik-adik silakan pilih mana yang paling tepat penggunaannya. Kemudian yang C. Sehingga yang D-nya adalah sebuah ancaman global yang. Nah, yang kemudian yang E-nya ditambah lagi. Baik, manakah yang paling tepat? Apakah karena, bahkan, sehingga, yang ditambah lagi? Kalau yang ini nggak mungkin ya. Yang ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalimat 1 kan perserikatan bangsa-bangsa adalah subjek, memperingatkan adalah predikat, bahwanya adalah objek. Menurut PBB, ini kan keterangan, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang adalah subjek, mengalaminya adalah predikat, kelaparannya adalah objek. Baik, jadi kalimat 1 dan 2 masing-masing tadinya punya SPO, kemudian SPO. Nah, ketika kita hubungkan dengan cara yang ini, yang D, menggunakan yang, berarti subjek predikat objek dari kalimat kedua itu menjadi perluasan dari sebelumnya. Jadi dia hanya sebagai perluasan, bukan turunan. Artinya subjek predikatnya hanya perluasan dari
objeknya. Jadi bagian dari objek, nggak bisa kita uraikan lagi. Jadi ini salah. Kenapa salah? Karena SPO-nya harus menjadi anak kalimat. Yang sifatnya juga sebetulnya penting. Tadinya bisa berdiri sendiri. Kalau pakai yang itu otomatis hilang. Karena dia sifatnya jadi nggak penting, hanya nempel. Itu. Yang D salah ya. Nah, kemudian kita lihat bahkan dan ditambah lagi. Ini kan sama maknanya. Bahkan ditambah lagi menyatakan penekanan dan penambahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Bahkan, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 mengalami kelaparan. Nah, kita lihat hubungannya ya, hubungan antara kalimat 1 itu bicara tentang kelaparan adalah ancaman global. Kelaparan adalah ancaman global. Oke, kalimat 2 itu tentang 821 juta orang mengalami kelaparan. Kalau kita analisis hubungan kalimat 1 dan 2, kalimat 2 itu bukan penegasan. Kalimat 2 ini bukan tambahan atau bukan penegasan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebuah ancaman global itu kan tidak mungkin dijadikan status begitu saja bahwa kelaparan adalah ancaman global. Nah, kenapa disebut ancaman global? Karena jumlah orang yang terkena kelaparan atau mengalami kelaparan sangat tinggi. Gitu kan? Artinya kalimat 2 ini, data ini sebagai penjelas atau sebagai, bukan penambahan, ini sebagai sebab. Sebagai sebab atau sebagai alasan kenapa kelaparan disebut dengan ancaman global. Baik, karena merupakan alasan, jadi yang E dan yang B kita coret. Karena ini menyatakan hubungan penekanan atau penambahan. Kalau begitu tersisa A dan C. Dua-duanya mungkin nih. Bedanya adalah di sini karena. Nah, ada kata karena. Berarti 821 juta orang ini adalah sebab. Kalau kita gunakan mengingat. Sementara ketika kita gunakan sehingga, 821 ini adalah akibat. Ternyata nggak mungkin kan? Kelaparan adalah ancaman global. Akibatnya 821 juta orang mengalami kelaparan. Kan tidak seperti itu. Tidak ada ancaman, maksudnya gini, bukan ada ancaman dulu baru ada yang kelaparan, bukan begitu kan? Jadi ancaman ini adalah akibat, sementara 821 juta adalah sebab. Begitu. Jadi yang paling tepat yang mana? Jawabannya adalah yang karena kalau yang C itu terbalik posisi sebab akibatnya. Seharusnya kelaparan itu adalah ancaman global karena 821 juta orang mengalami kelaparan dan itu jumlah yang sangat tinggi, bahkan naik dari sebelumnya ya. Begitu. Oke, nomor 12 jawabannya yang A. Baik, adik-adik sampai sini apakah ada pertanyaan? Ternyata waktunya sudah menunjukkan 18.35 ya. Berarti waktu saya sudah berakhir. Silakan mungkin jika ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Hanya 12 soal ya yang bisa kita bahas selama 1 jam satu pertemuan. Nanti minggu depan kita lanjut dengan soal nomor 13. Ini terpotong. Tadi penjelasannya cukup panjang teorinya ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada tampaknya ya. Baik, kalau begitu jika tidak ada jika tidak ada yang ditanyakan, berarti saya akhiri saja ya adik-adik ya pertemuan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kita lanjutkan minggu depan dengan soal nomor 13, masih teks yang sama. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.